Selamat sore teman-teman. Jika beberapa waktu lalu kami melintasi jalan tol Purbalunyi atau Purwakarta Cileunyi, kali ini kami akan mengupdate perjalanan tol di Cipularang. Tepatnya kami mulai dari gerbang tol Kalihurip hingga exit tol Jatiluhur. Nah, perjalanan ini kami lakukan pada hari Jumat petang pekan lalu, tepatnya kami ingin menggambarkan situasi arus lalu lintas setelah libur lebaran selesai seperti apa. Dan inilah kami sedang masuk gerbang tol Kalihurip utama di tol Cipularang, yakni Cikampek Purwakarta Padalarang, di mana tol Cipularang ini menghubungkan Cikampek, tepatnya Kabupaten Kerawang dan atau hingga Bandung. Dan jalan tol ini selesai dibangun pada akhir April 2005, di mana jalan tol Cipularang membentang dari Cikampek Purwakarta sampai Padalarang. Nah, pada petang hari ini situasi arus lalu lintas cukup lancar dan tampak sekali di depan pemandangan cukup indah karena sudah petang hari dan menjelang malam. Pada Jumat petang ini, arus kendaraan dari Cikampek yang menuju ke arah Bandung cukup lancar dan memang masa libur lebaran telah usai pada awal Mei lalu. Kami ingin menggambarkan di mana ketika melintas jalan tol Cipularang ini pada petang hari, suasananya cukup indah dan juga bisa disaksikan di depan lampu penerangan jalan tol sudah mulai menyala. Jalan tol Cipularang sendiri melintasi Kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara perjalanan kami ini ketika tadi kami mulai dari gerbang tol Kalihurip utama, nanti akan melintasi Sadang, di mana exit tol Sadang ini untuk menuju Purwakarta dan Subang. Kemudian perjalanan ini kami akhiri di exit tol Jatiluhur. Sejarah pembangunan tol Cipularang ini dimulai sejak tahun 1990-an, kala itu pemerintah awalnya berencana membuat jalan tol penghubung antara Jakarta Bandung yang akan bercabang di Cibitung dan Cikarang. Kemudian berbelok ke selatan menuju Jonggol, lalu Cianjur hingga Padalarang yang terhubung dengan tol Padalenyi. Namun rencana proyek jalan tol ini yang sempat dinamakan Plan Tol Cipularang, yakni Cikarang, Jonggol, Cianjur, dan Padalarang, tapi akhirnya tidak terlaksana. Dan jika jalan tol tersebut terbangun, memang jarak antara Jakarta Bandung dengan trayek tol via Jonggol atau Cipularang lebih singkat dari jalan tol yang ada saat ini. Namun akhirnya proyek ini gagal bersamaan dengan gagalnya rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke kawasan Jonggol. Kami terus mengarah ke timur dan suasana sudah menjelang gelap. Tampak lampu kendaraan cukup bagus di depan maupun juga yang dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Dan akhirnya jalan tol ini dibuat melintasi pegunungan timur Jatiluhur yang jalannya lebih curam dan
harus membangun banyak jembatan yang panjang dan tinggi untuk menyeberangi sungai serta jurang di trayek jalan tol ini. Dan pembangunan dibagi dua tahap. Pertama, Cikampek Sadang dibuka 1 Agustus 2003 dan Padalarang Cikamuning dibuka pada 21 September 2023 sepanjang 17,5 km, dan kemudian tahap kedua Sadang Cikamuning dibuka 26 April 2005, maksud kami 26 April 2005 sepanjang 41 km. Kami terus mengarah ke timur dan suasana semakin petang dan menjelang gelap. Tampak arus lalu lintas masih cukup lancar dan sedikit lagi kami akan melintas di exit tol Sadang, di mana seperti kami sampaikan di awal ini, exit tol Sadang ini bisa menuju ke kota Purwakarta dan kota Subang, Kabupaten Subang. Inilah exit tol Sadang untuk menuju Purwakarta dan Subang. Melalui jalan tol Cipularang ini, jarak Jakarta-Bandung hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit jika kondisi tidak macet, dihitung mulai dari Cawang, Jakarta, dan jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Purbalonye sejauh 90 km atau Purwakarta, Bandung, Cilonyi. Kami terus mengarah ke selatan, dan situasi sudah petang. Tampak lampu kendaraan baik dari arah Cikampek maupun dari arah Bandung sudah menyala, menandakan kondisi semakin petang. Sementara jalan tol Purbalonye sendiri menghubungkan Purwakarta, Cilonyi, dan panjang tol jalan ini adalah 90 km yang melintasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung sendiri. Tampak lalu lintas kendaraan cukup indah di depan. Saat ini kendaraan kami melintas, dari kejauhan lampu kendaraan cukup indah disaksikan dari sini. Dan tol Purbalonye ini pada awalnya hanya terdiri dari ruas Padalarang Cilonyi saja, yang merupakan jalan lingkar selatan Bandung, dibangun pada tahun 1989 hingga 1992, dan selanjutnya pada tahun 2003 hingga 2005 pembangunan ruas Cikampek Padalarang dilanjutkan, dan jalan tol ini merupakan kelanjutan dari jalan tol Jakarta Cikampek ke arah selatan, dan perbatasan antara kedua jalan tol tersebut adalah di Simpang Susun Dauan yang berada di kilometer 66. Tampak di depan kendaraan, maksud kami lampu kendaraan cukup indah kami saksikan dari tempat ini kami melintas. Dan kami akan mengakhiri perjalanan ini di exit tol Jatiluhur, di mana Jatiluhur ini ada sebuah waduk atau bendungan yang dibangun dengan membendung Sungai Citarum dengan area aliran sungai seluas 4.500 km persegi. Dengan bendungan ini yang dibangun mulai tahun 1957, yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden RI pertama Insinyur Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 26 Agustus 1967. Pembangunan bendungan Waduk Jatiluhur kala itu menelan biaya 230 juta dolar AS, dan bendungan waduk dinamakan Insinyur Haji Juanda karena perjuangannya dalam pembiayaan pelaksanaan konstruksi bendungan Jatiluhur. Dan kami terus mengarah ke selatan. Kondisi arus lalu lintas
masih cukup lancar, dan memang pemandangan pada petang hari di jalan tol Cipularang ini sangat indah, dan ini merupakan update kami yang pernah melintas di jalan ini tapi pada siang hari atau pagi hari. Dan Waduk Jatiluhur sendiri berfungsi untuk penyediaan air irigasi dan PLTA dengan tiap tahunnya dikelola oleh Perum Jasa Tirta Kedua, dan Waduk Jatiluhur ini terpasang 6 turbin dengan daya 187 MW dengan produksi listrik sekitar 2.700 kWh tiap hari. Demikian teman-teman informasi sekilas mengenai perjalanan petang hari dari gerbang tol Kalihurip utama hingga exit tol Jatiluhur yang di sini ada bendungan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, sampai jumpa, selamat petang.